Kekhawatiran Al-Makrizi, seorang ahli ekonomi Islam, pada 1000 tahun yang lalu terasa hidup kembali dan sangat relevan dengan kehidupan dunia modern sekarang. Bayangkan, kamu sudah kerja keras seharian, besoknya hasil kerja keras itu nilainya sudah turun. Beras naik, minyak naik, telur naik, tapi gaji tetap. Tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun, nilainya habis, bukan karena dicuri, tapi karena nilai uangnya berkurang. Krisis seperti ini sudah pernah terjadi ratusan tahun lalu dalam sejarah Islam. Kita bahas satu tokoh ekonomi Islam yang sejarahnya itu sangat relevan dengan ekonomi modern sekarang. Namanya Al-Makrizi. Beliau hidup pada masa dinasti Al-Mamluk di Kairo, Mesir. Beliau menyaksikan dan menganalisa bagaimana sebuah negara besar bisa menghancurkan sebuah ekonomi. Bukan karena bencana alam, tapi karena kebijakan yang salah. Pada tahun 403 Hijriah di Kairo, terjadi krisis yang sangat parah. Harga seekor ayam bisa setara dengan gaji pejabat. Apa yang bisa dibeli pagi hari, sorenya sudah tidak bisa dibeli lagi. Padahal pada saat itu, Mesir adalah pusat peradaban dunia. Militernya sangat kuat, istananya sangat megah, dan bahkan militernya itu bisa mengalahkan tentara Mongol dan juga tentara Salib. Tapi di balik semua itu, ekonominya rapuh dan runtuh. Masa hidup mewah, elit politik berfoya-foya, berhidup yang sangat megah dan boros, barang dibiayai terus-menerus. Lalu negara mulai mencetak uang, fulus, uang dari tembaga secara besar-besaran. Di mana dulu fulus itu hanya untuk uang receh yang digunakan untuk membeli sayur, tetapi diubah kebijakannya untuk digunakan sebagai alat tukar utama. Tetapi di sisi lain, para elit politik pada masa itu menyimpan emas dan perak dalam istana, menyalurkannya ke luar negeri dan menimbunnya. Masalahnya, nilai uang rakyat jatuh. Al-Makrizi mengatakan, inflasi bukan sekedar harga yang naik, tetapi bentuk kezaliman sosial. Kenapa? Karena yang paling menderita ketika nilai tukar jatuh itu bukan kaum yang kaya, tetapi adalah kaum marginal, rakyat kecil. Al-Makrizi mengatakan kenaikan harga bukan penyebab utama masalah, tapi akibat rusaknya nilai uang. Uang itu adalah timbangan keadilan. Nilai uang itu harus bisa membayar upah kerja manusia dengan nilai yang sepadan. Jika nilai uang rusak karena kepentingan politik atau pribadi, maka nilai keadilan juga ikut rusak. Al-Makrizi memperkenalkan konsep yang dimana ekonomi konvensional mengenal dengan teori Grisham Laws, dimana itu dipaparkan oleh ekonom dari Barat. Teori tersebut sudah diungkapkan oleh Al-Makrizi 100 tahun lebih dulu. Prinsipnya itu sederhana, uang buruk itu akan mengusir uang yang baik. Ketika negara membanjiri dengan uang yang buruk di pasar, maka orang-orang cerdas itu akan berinisiatif untuk menyimpan emas dan perak dengan sendirinya, menimbunnya, bahkan mengalirkannya ke luar negeri. Uang yang baik akan hilang dari peredaran, yang tersisa hanyalah uang yang nilainya terus-terus merosot. Sekarang coba kita lihat dunia modern. Dunia modern sudah menciptakan fulus modern dengan lebih canggih, yaitu fiat money atau uang kertas dengan nilai yang kosong berbasis cap pemerintah ataupun angka-angka digital yang ada di bursa saham. Kita tidak lagi tukar-menukar dengan fulus tembaga, tetapi kita tukar-menukar dengan fiat money. Fiat money tersebut sangat bergantung pada kepercayaan pada negara dan pasar. Bayangkan, ketika terjadi ketidakpercayaan pada suatu negara, maka ada ketidakpercayaan terhadap nilai tukar kita. Indonesia sendiri menghadapi tekanan ekonomi yang sangat besar pada tahun 2026. Rupiah melemah hingga 17.600 per dolar. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, bursa saham Indonesia mengalami penurunan yang sangat tajam di antara bursa global. Pertanyaannya,